Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mahasiswa S1 Manajemen Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Dalam video kali ini, kami kelompok 7 akan membahas tentang Managerial Ethical Behavior and Encouraging Ethical Behavior. Manajer ethical behavior. Manajer benar-benar perlu merenungkan metode operasi mereka saat ini. Jika manajemen menekankan pentingnya etika di tempat kerja, tetapi memperlakukan karyawan sendiri secara tidak adil, itu menjadi munafik. Ketika manajer menghormati staf mereka, mereka dapat membangun hubungan saling percaya yang mendukung perilaku etis. Oleh karena itu, manajer perlu mempertimbangkan keputusan perusahaan untuk merekrut, melatih, mempromosikan, dan membayar karyawan. Faktor yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Etika dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, perkembangan moral. Yang kedua, variabel moderasi. Yang ketiga, karakteristik individu dan organisasi. Orang yang tidak memiliki rasa moral yang kuat cenderung tidak melakukan hal yang salah jika mereka dibatasi oleh aturan organisasi atau deskripsi pekerjaan yang tidak menyetujui perilaku tersebut. Sebaliknya, individu yang sangat bermoral dapat dirusak oleh struktur organisasi yang mengizinkan atau mendorong praktik yang tidak etis. Tahap perkembangan moral. Penelitian membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat, yaitu pada tingkat pertama, tingkat prekonvensional. Pilihan seseorang antara benar dan salah didasarkan pada konsekuensi pribadi dari sumber luar, seperti hukum, fisik, penghargaan, atau pertukaran bantuan. Pada tingkat kedua, yaitu tingkat konvensional, keputusan etis bergantung pada mempertahankan standar yang diharapkan dan memenuhi harapan orang lain. Pada tingkat ketiga, yaitu tingkat berprinsip, individu mendefinisikan nilai-nilai moral terlepas dari otoritas kelompoknya atau masyarakat pada umumnya. Karakteristik individu. 2 karakteristik individu, nilai dan kepribadian. Nilai dan kepribadian berperan dalam menentukan apakah seseorang berperilaku etis. Setiap orang datang ke organisasi dengan seperangkat nilai pribadi yang relatif mengakar, yang mewakili keyakinan dasar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Variabel struktural. Desain struktural organisasi dapat memengaruhi apakah karyawan berperilaku etis. Struktur yang meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan dan peraturan formal dan yang terus-menerus mengingatkan karyawan tentang apa yang etis lebih cenderung mendorong perilaku etis. Variabel struktural lain yang mempengaruhi pilihan etis termasuk tujuan, sistem penilaian kerja, dan prosedur alokasi penghargaan. Terikat erat dengan sistem penilaian organisasi adalah bagaimana penghargaan dialokasikan. Intensitas masalah. Seorang manajer mungkin tidak berpikir apa-apa untuk membawa pulang beberapa perlengkapan kantor, namun sangat prihatin tentang kemungkinan penggelapan dana perusahaan. 6 karakteristik menentukan intensitas masalah atau seberapa penting masalah etika bagi individu. Yang pertama, besarnya kerugian. Kedua, konsensus kesalahan. Ketiga, kemungkinan bahaya. 4, konsekuensi. Selanjutnya, etika dalam konteks internasional. Apakah standar etika bersifat universal? Meskipun ada beberapa kepercayaan moral yang sama, perbedaan sosial budaya antar negara merupakan faktor penting yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Penting bagi manajer individu yang bekerja di budaya asing untuk mengenali pengaruh sosial, budaya, dan politik hukum pada perilaku yang pantas dan tidak pantas diterima. Encouraging ethical behavior. Manajer dapat melakukan sejumlah hal jika mereka serius dalam mendorong perilaku etis, memperkerjakan karyawan dengan standar etika yang tinggi, menetapkan kode etik, memimpin dengan memberi contoh, dan sebagainya. Dengan sendirinya, tindakan seperti itu tidak banyak berdampak, tetapi jika sebuah organisasi memiliki program etika yang komprehensif, hal itu berpotensi untuk meningkatkan iklim etika organisasi. Seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan seperti wawancara, tes, pemeriksaan latar belakang, dan sebagainya harus dipandang sebagai kesempatan untuk mempelajari tingkat perkembangan moral seseorang. Nilai-nilai ini seperti nilai-nilai pribadi, kekuatan ego, dan lokus kendali.
Budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai organisasi bersama. Nilai-nilai ini mencerminkan apa yang diperjuangkan oleh organisasi dan apa yang diyakini serta menciptakan lingkaran yang mempengaruhi perilaku karyawan secara etis atau tidak etis. Codes of Ethics and Decision Rules. Apakah ini berarti kode etik tidak boleh dikembangkan? Tidak. Namun dalam melakukannya, manajer harus menggunakan saran berikut. Yang pertama, pemimpin organisasi harus mencontohkan perilaku yang sesuai dan menghargai mereka yang bertindak secara etis. Yang kedua, semua manajer harus menegakkan kembali pentingnya kode etik dan secara konsisten menegaskan atau mendisiplinkan mereka yang melanggarnya. Yang ketiga, pemangku kepentingan organisasi seperti karyawan, pelanggan, dan sebagainya harus diperhatikan sebagai kode etik yang dikembangkan atau yang ditinggikan. Dan yang keempat, manajer harus mengkomunikasikan dan memperkuat kode etik secara teratur. Leadership at the top. Ketika seorang karyawan diberi penghargaan karena hasil yang mengesankan, dengan cara etis ini menunjukkan kepada orang lain bahwa cara-cara ini dapat diterima. Ketika seorang karyawan melakukan tindakan secara tidak etis, manajer harus menghukum pelanggar dan mempublikasikan fakta tersebut dengan hasilnya. Jobs Goal and Performance Appraisal. Karyawan di 3 kantor internet ditemui di kamar mandi dengan membilas pengembalian pajak dan membuang dokumen ke dalam toilet. Saat ditanyai, mereka terang-terangan mengaku melakukannya, namun menawarkan penjelasan menarik atas perilaku mereka. Pekerja proses untuk mengatasi dilema etis. Pengawas telah menekankan mereka untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Jika tumpukan pengembalian pajak tidak diproses dan dikembalikan dari meja mereka lebih cepat, mereka diberitahu peninjauan kinerja dan kenaikan gaji mereka akan terpengaruhi secara merugikan. Misalnya, tinjauan tahunan manajer terhadap karyawan mungkin mencakup evaluasi poin-poin tentang bagaimana keputusan mereka diatur terhadap kode etik perusahaan serta seberapa baik tujuan tercapai. Ethical training. Organisasi lebih banyak menyiapkan lokakarya, seminar, dan program pelatihan etika serupa untuk mendorong perilaku etis. Program pelatihan semacam itu bukan tanpa masalah, karena pelatihan utamanya adalah apakah etika dapat diajarkan? Pelatihan telah meningkatkan tingkat perkembangan moral individu dan bahwa jika tidak ada yang lain, pelatihan etika meningkatkan kesadaran etika masalah di dalam bisnis. Independent social audit. Rasa takut bisa menjadi pencegahan yang penting untuk perilaku tidak etis. Audit sosial independen yang mengevaluasi keputusan dan praktik manajemen dalam kaitannya dengan kode etik organisasi. Meningkatkan kemungkinan tersebut, audit semacam itu dapat berupa evaluasi rutinan dan dapat dilakukan secara tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Etika yang efektif. Sarbanes-Oxley mengatur bisnis dengan standar yang lebih ketat. Dari pengungkapan keuangan dan tata kelola perusahaan, lebih banyak organisasi yang mengatakan gagasan audit sosial independen lebih menarik, seperti yang dinyatakan oleh penerbit majalah Bisnis Etika. Jadi, kesimpulan dari materi Manager and Ethical Behavior ialah ketika manajer menunjukkan bahwa mereka berinvestasi dalam kesuksesan dan kesejahteraan karyawan mereka, itu menciptakan budaya perusahaan yang dibangun di atas prinsip-prinsip etika. Etika dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, tahap perkembangan moralnya, dan yang kedua, variabel moderasi lainnya, termasuk struktur organisasi. Dua karakteristik individu ialah nilai dan kepribadian, berperan dalam menentukan apakah seseorang berperilaku etis.
struktur yang meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan peraturan formal dan yang mengingatkan karyawan tentang apa yang etis lebih cenderung mendorong perilaku etis. Meskipun ada beberapa hal kepercayaan moral yang sama, perbedaan sosial dan budaya antar negara merupakan faktor penting yang menentukan perilaku etis atau tidak etis. Cukup sekian pemaparan materi tentang manajer and etika behavior yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.